Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun neraca lajur pada perusahaan dagang. Sebelumnya mungkin kalian sudah mempelajari bagaimana penyusunan neraca lajur di perusahaan jasa. Untuk perusahaan dagang tidak jauh berbeda, mungkin hanya penambahan akun-akun atau ada beberapa akun yang tidak ada di neraca lajur perusahaan jasa akan muncul di neraca lajur perusahaan dagang. Nah, untuk neraca lajur, apa sih arti dari neraca lajur seperti itu kan? Nah, neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan menyajikan data akuntansi dalam format tabel 10 kolom. Nah, jadi neraca lajur ini tidak masuk dalam siklus akuntansi, namun berperan cukup penting untuk membantu kita dalam menyusun laporan keuangan supaya nanti laporan yang kita susun itu betul adanya laba ataupun rugi yang kita susun. Nah, kemudian struktur dari 10 kolom neraca lajur itu yang pertama neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca yang masing-masing memiliki sisi debit maupun kredit pada setiap tabel. Nah, untuk neraca lajur ini kolomnya, tabelnya sama seperti neraca lajur di perusahaan jasa, jadi jangan bingung. Nah, dari sini pertama kita lihat dulu neraca saldo sebelumnya dari si perusahaan itu tersendiri. Contohnya ini untuk neraca saldo perusahaan Maju Jaya. Kita lihat untuk nama akunnya kas, piutang dagang, persediaan barang, sampai dengan price dengan total sisi debit 106 juta dan sisi kredit 106 juta. Jika sudah dipastikan balance, maka kita lanjut. Nah, di sini ada penyesuaian dari perusahaan tersebut, yang mana penyesuaian persediaan di akhir, pemakaian perlengkapan, dan penyusutan peralatan. Nah, kita masukkan ke kolom penyesuaian. Di sini yang pertama penyesuaian persediaan akhir. Untuk persediaan barang 5 juta di sisi kredit kita masukkan 5 juta. Kemudian harga pokok penjualannya 5 juta di sisi debit. Kemudian pemakaian perlengkapan sebanyak 1.200.000 di sisi debit beban perlengkapan ini dan sisi kreditnya perlengkapan. Dan yang terakhir penyusutan peralatan sebanyak 2 juta, beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Nah, setelah total dari penyesuaian maupun neraca saldo sama-sama balance, kita masuk selanjutnya ke kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, ini tadi neraca saldonya, ini penyesuaiannya, ini neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, perlu kalian ketahui untuk rumus dari neraca saldo yaitu jika debit bertemu dengan debit maka hasilnya dijumlahkan. Jika kredit bertemu dengan kredit maka hasilnya dijumlahkan. Atau saling mengurangi jika berbeda sisi, artinya jika debit bertemu dengan kredit akan berkurang maupun sebaliknya kredit berjumpa dengan debit akan dikurangi sesuai dengan saldo normal dari setiap masing-masing akun. Nah, jadi kalian harus tetap hafal untuk saldo normal dari setiap akun-akun yang ada di tabel ini. Contohnya, kita mulai dari kas. Kas di debit pada neraca saldo itu 15 juta, namun di penyesuaian tidak ada. Di neraca saldo setelah disesuaikan tetap 15 juta. Kemudian piutang dagang di neraca saldo di debit 8 juta, namun di penyesuaian juga kosong, maka di neraca saldo setelah disesuaikan tetap 8 juta. Nah, di sini barang dagang.
Pada tabel neraca saldo, di debit 25 juta. Namun di penyesuaian di kredit 5 juta. Nah, kan persediaan barang dagang saldo normalnya itu di debit. Debit bertemu dengan kredit, hasilnya akan dikurangi 25 dikurang 5 sama dengan 20 juta di sisi debit. Begitu juga dengan akun perlengkapan. Di debit 3 juta, kemudian di penyesuaian ada pengurangan di kredit 1.200.000. Maka 3 juta dikurang 1.200.000 hasilnya adalah 1.800.000 pada kolom neraca saldo setelah disesuaikan bagian D. Begitu juga untuk selanjutnya. Sampai jumlahnya ini balance sisi debit maupun kredit. Jika belum balance ataupun seimbang, harus diperbaiki kembali. Nah, dari neraca saldo setelah disesuaikan, kita masuk ke kolom laba rugi. Nah, untuk akun-akun yang masuk ke dalam kolom laba rugi yaitu akun nominal. Nah, akun nominal itu dimulai dari kode akun 4 sampai dengan selanjutnya. Nah, kode akun 4 itu penjualan. Maka dari penjualan sampai dengan beban masuk ke laba rugi. Mungkin kalian bertanya, kenapa price? Ini kan price di bawah beban penyusutan. Kenapa price tidak masuk ke dalam laba rugi? Nah, perlu diketahui, price ini memiliki kode akun 3. Maka nanti price akan masuk ke dalam neraca atau disebut dengan akun real. Nah, kita lihat dari penjualan sebanyak 25 juta, beban gaji 8 juta, sampai penyusutan 2 juta, kita pindahkan semuanya di kolom rugi. Lihat, loh, kok nggak balance, nggak seimbang seperti itu. Nah, nggak apa-apa, karena di sinilah kita akan melihat selisihnya. Selisihnya ini yang nantinya akan menentukan dia laba ataupun rugi, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke neraca. Neraca akun-akun yang dipindahkan yaitu akun 1 sampai dengan 3. Dimulai dari kas sampai dengan modal pemilik dan price. Maka lihat, kas 15 juta ini sampai dengan price 1 juta. Ini juga kok nggak balance seperti itu kan? Nah, nggak apa-apa karena ini memang biasanya nggak balance. Di sini nanti selisihnya juga kita melihat perusahaan tersebut laba atau rugi gitu. Namun selisihnya itu laba rugi maupun neraca harus sama seperti ini. Selisihnya adalah 7.800.000, 7.800.000. Jika ini sama selisihnya maka hasilnya benar. Namun jika ini berbeda, contohnya di sini 7.800.000, namun di sini 6.800.000. Berarti ada kesalahan, silahkan diperbaiki kembali. Nah, di sini kita lihat pada kolom laba rugi, kreditnya 50 juta. Di laba rugi debit 42.200.000. Nah, 50 juta dikurang 42.200.000 adalah 7.800.000. Selisihnya ini kita letakkan di akun terkecil di sisi terkecil. Ini kan sisi debit terkecil. Ini juga kita letakkan di sisi terkecil. Ini sisi kreditnya yang terkecil. Dari sini kita lihat, jika perusahaan ini mengalami laba sebanyak 7.800.000. Dari mana kita bisa simpulkan ini laba? Seperti itu kan? Nah, pertama, dari laba maupun ruginya ini. Debit adalah akun beban-beban. Kredit adalah akun penjualan. Jika lebih tinggi penjualan daripada beban, maka kita untung. Namun sebaliknya, jika akun beban lebih tinggi daripada penjualan, kita mengalami rugi. Seperti itu. Nah, di sini juga sisi neraca, debit adalah akun-akun
harta kita. Kredit adalah utang dan modal. Dari sini, jika lebih banyak sisi kreditnya, maka kita mengalami untung. Jika sisi debitnya lebih sedikit, kita mengalami untung. Namun jika sisi debitnya lebih banyak, kita akan jika sisi debitnya lebih sedikit, kita akan mengalami kerugian. Jadi, contohnya biar bisa kita ingat seperti ini. Jika selisihnya itu berjauhan, ini kan berjauhan itu mengalami laba. Namun, jika sisinya ini berdekatan, jika 7.800 di sini, 7.800 di sini, maka itu mengalami kerugian. Seperti itu. Jadi sudah kita masukkan ada di neraca lajurnya itu 10 kolom. Itu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Sampai sini adalah pengerjaan neraca lajurnya. Nah, di sini saya ingin bertanya sebentar. Untuk menguji pemahamannya, ini ada pertanyaan. Jika beban perlengkapan bertambah, maka posisi normalnya adalah di 1, 2, 3 debit. Nah, benar. Ini akumulasi penyusutan adalah akun kontra dari aset. Saldo normalnya adalah di 1, 2, 3 kredit. Nah, benar. Nah, ini silahkan dijawab sendiri ya. Maka sampai sini penjelasan dari penyusunan neraca lajurnya. Semoga kalian semua paham dan bisa mengerjakan neraca lajur dengan benar. Sekian dan terima kasih. Selamat dan terima kasih telah menonton.